Perkara yang membatalkan wudhu, aina nawakidul wudhunya. Kemarin yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau belakang, termasuk angin atau selain daripada angin, baik yang suci atau yang tidak suci, kecuali mani. Kemudian hilang akal sebab tidur, kecuali tidurnya yang menetapkan pantatnya di atas lantai. Yang ketiga, pembatalan wudhu adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang sudah besar dua-duanya, sudah dewasa atau sudah baligh. Ya. Kemudian ajnabiyah ini, dua-duanya orang lain. Ya, orang lain itu berarti bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikah. Ya, kalau ajnabiyah ini berarti boleh dinikah karena orang lain. Ya, kalau mahram tidak boleh dinikah, ibu itu mahram tidak boleh dinikah. Ya, bibi itu mahram. Kalau ajnabiyain berarti orang lain yang boleh dinikah. Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Nah, yang takidu wudu'u kulin minhuma min ladatin aula. Nah, jadi bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dua-duanya, kemudian orang lain dua-duanya, ya, atau bukan mahram. Kemudian tanpa adanya penghalang, maka batal wudunya. Ya, batal wudunya baik merasakan lazat, kenikmatan atau tidak. Jadi memegangnya itu mau naik syahwat atau enggak, itu tetap batal di mazhab Syafi'i gitu ya. Di mazhab lain ada yang enggak batal. Tapi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Amdan au sahwan, baik secara sengaja atau lupa gitu. Lupa ya, atau sengaja dipegang tetap batal. Au karhan, atau dipaksa. Ya, dipaksa. Ya dipaksa mah berarti dipaksa megang lagi jalan, kemudian ketemu perempuan ya, sama temannya, tangannya ditarik, kemudian ditempelkan kepada kulit perempuan, batal. Ya, sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Bi udwin salimin, dengan anggota badan yang sehat. Ya, au asyal, atau yang tidak sehat, seperti stroke misalkan, ya, atau tangannya nggak bisa diangkat tapi bersentuhan laki-laki dan perempuan. Jadi sekalipun ya badannya itu tidak mempunyai rasa seperti orang stroke gitu ya, mau sehat mau sakit, tetap ketika bersentuhan kulit batal. Walau kana rajul haroman, ya hariman atau haroman ya. Walaupun laki-laki tersebut pikun, aki-aki di atas 70 tahun, 80 tahun pikun, dipegang sama perempuan, ya tetap batal wudunya gitu. Jadi itu mah kebalikannya sama, mau laki-laki mau perempuan, walaupun nenek-nenek sudah pikun dipegang batal. Nenek-nenek mah atau aki-aki mah tidak ada syahwatnya, tetap aja batal walaupun sudah gitu. Au mamsuhan, atau ya zakarnya atau kemaluannya sudah dipotong, tidak punya syahwat berarti. Ya, laki-laki nggak apa-apa dipegang misalkan, nggak ada, dia mah nggak ada kemaluannya, sama aja. Baik pikun, baik sudah tidak punya syahwat, baik di kemaluannya sudah tidak ada, tetap itu pun membatalkan wudu. Walau kan ahaduhuma mayitan, walaupun salah seorang dari laki-laki dan perempuan seorang mayit. Ya, laki-lakinya mayit, ya, dipegang oleh perempuan batal ya. Lakin la yantaqidu wudu'ul mayit, ya, tetapi tidaklah batal wudunya seorang si mayit. Ya, mayit nama terbatal, yang batal orang yang hidupnya gitu. Au kana ahaduhuma minal jin, atau salah seorang dari keduanya adalah jin. Ya. Jadi memegang jin batal wudunya. Tapi ketika jin tersebut sudah menyerupai, ya, sudah menyerupai, seperti ada jin menyerupai manusia misalnya, terpegang, ya, jin laki-laki berarti. Walau kana ala ghairi suratil adami, walaupun contoh jinnya itu ya tidak berbentuk manusia, berbentuk apa? Berbentuk jin, ya, atau berbentuk binatang lain lah. Ya. Haitsu tahaqqaqat az-zukuratu awil unusah, di mana sudah diketahui, oh inilah jin laki-laki ini menyerupai anjing laki-laki misalkan. Terpeganglah anjingnya, ya batal berarti. Atau menyerupai menjadi sejenis hewan yang lain yang bisa diserupai oleh jin. Ya.
Jadi menyentuh jin, baik rupanya itu bukan rupa manusia, ya, baik rupa manusia atau rupa hewan ketika terpegang dan diketahui jenis kelaminnya. Ini jin laki-laki nih atau ini jin perempuan, nah, terpegang batal. Gitu. Bi khilafi ma law tawallada syakhsun baina adamiyyin wa hayawanin. Berbeda, ya, kalau seandainya seseorang terlahir blasteran dari manusia dan hewan, ya, selain daripada jin. Falanakdo, maka tidak batal memegangnya. Walau ala suratil adami, walaupun itu manusia, walaupun itu anak berbentuk manusia. Contoh, ya, ada perempuan kawin sama anjing, lahirlah, jangan anjing lah. Ada perempuan kawin sama kambing, misalkan, ya, lahirlah manusia, ya, hasil perkawinan antara manusia dan anjing, dan kambing. Maka memegangnya tidak batal, sekalipun dia bentuknya manusia, ya. Jadi contoh, ada perempuan kawin sama kambing, lahirlah laki-laki. Nah, laki-laki anak kambing dan manusia. Ketika memegangnya, ketika perempuan memegangnya, maka tidaklah batal si perempuan tersebut, ya, karena dia, ya, bukan bagian dari manusia. Jadi itu hukumnya tetap dia tidak batal. Fala naqdo bilam sihi. Ya. Itu ya hukum pembatalan yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Nah, maka di sini dihasilkan, digambarkan lagi bagaimana sih supaya lebih jelas lagi, ya. Bagaimana sih menyentuh yang bagaimana? Nah, apakah menyentuh saja? Maka dikatakan ada syaratnya. Wa hasiluhu anna lamsa naqidun bi syuruti khamsatin. Bahwa sesungguhnya menyentuh kulit, ya, bersentuhan itu membatalkan wudu, tapi dengan syarat yang 5. Ada syarat yang 5. Apa syaratnya? Ahaduha ayyakuna baina mukhtalifai dzukuratin wa unusatin. Syarat yang pertama adalah dua orang tersebut berbeda. Artinya apa? Artinya laki-laki dengan perempuan. Tidak bisa perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Atau misalkan laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, ya, sampai persis mirip perempuan. Terpegang, ya, sama laki-laki, tetap walaupun dipegang sama laki-laki, ya, walaupun itu menyerupai perempuan, dandanannya saja, tetap itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang batal wudu itu jelas-jelas laki-laki dan perempuan, ya, alat kelamin. Jadi ngitung lewat alat kelamin, bukan penampilan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, saniha ayyakuna bil basyarah. Menyentuhnya menggunakan kulit. Ya, persentuhannya menggunakan kulit, duna sya'ri wasinni wazufri. Bukan bersentuhan atau bukan memegang rambut, gigi dan kuku. Ya, jadi 3 perkara itu, ya. Fala naqdu bi syai'in minha, maka tidaklah batal sesuatu daripada yang 3, ya, itu tidak batal. Jadi harus pakai kulit. Bi khilafil azmi, berbeda kalau tulang. Ya, jadi cuma 3 tuh. Berbeda kalau tulang, idza kusyita fa innahu yankudu. Berbeda kalau tulang. Misalkan ada orang tulangnya terlihat, ya, dipegang lah, ya, ada bagian tulang yang terlihat dipegang, maka tetap kalau tulang tetap yankudu, hukumnya batal. Jadi yang tidak batal rambut, gigi dan kuku, ya. Adapun tulang jika terpegang itu tetap batal. Walau takhadatil mar'atu awir rajulu usbu'an, kalau seandainya ada seorang laki-laki atau perempuan membuat sebuah telunjuk jari, min dahabin, terbuat daripada emas, au fidotin, atau perak. Jadi dia bikinan nih, bikin jari terbuat dari emas atau perak. Maka apa? Lam yankud lam suha, maka tidaklah batal memegangnya, gitu. Jadi nggak batal pegang, bikin jari atau jarinya dilapisi emas atau perak, tetap itu tidak batal, ya. Walau sulikho jildur rajul, kalau seandainya dia punya kulit, laki-laki, ya, laki-laki atau perempuan, dia punya kulit, kulitnya disisit, ya, diseset kulitnya. Kemudian wahusia, kulitnya diganti. Contoh pengen ganti kulit yang rada keras, misalkan kulit buaya, kulitnya diganti jadi kulit buaya, lam yankud, maka tidak batal, ya. Tidak batal lam suhu li annahu la yusamma adamian, karena kulit tersebut bukan kulit bagian dari manusia, gitu. Jadi diganti kulit enggak batal. Wa kadzalika law sulikha dzakaru rajul wa husya, ya, id la yusamma dzakar. Begitu juga zakar, kemaluan laki-laki dipotong, diganti kemaluannya pakai kemaluan kambing misalkan, maka
memegangnya itu tidak batal. Kan nanti di pembatalan yang keempat itu memegang kemaluan batal. Tapi ini orang kemaluannya dipotong diganti pakai kemaluan kambing, maka ya memegangnya itu tidak batal. Salisuha, syarat yang ketiga ayyakuna. Ya. Salisuha ayyakuna biduni hail. Syarat yang ketiga tanpa adanya penghalang. Jadi bisa disebut batal kalau memang kulit langsung dengan kulit. Gimana kalau seandainya ada penghalang, walau rokikon, walaupun tipis, seperti misalkan kertas ya, atau kain, atau plastik ya, atau daun, walaupun tipis, fala naqdo, maka tidak batal wudunya. Wa minal ha'il ma law kathural washu al mutajammidu alal basyarati min gubar. Termasuk ya daripada penghalang yaitu perkara kotoran daki yang menempel, yang sudah mengeras pada kulit, yang asalnya itu daripada kebul tanah, debu ya. Jadi jalan ke satu desa melewati jalan yang begitu ngebul ya. Kemudian di tangannya penuh dengan tanah sampai mengeras. Maka ketika dipegang itu tidak membatalkan wudu karena disebut sebagai penghalang, ada penghalang ya. Bikhilafi malaukana minal arok, berbeda kalau terbuat dari arok, yaitu keringat. Fa inna lamsahu yankudu. Jadi kalau keringat sendiri mah tetap batal. Contoh keringat, saking banyak keringat ya gitu. Atau saking banyak daki keringat yang keluar dari dirinya sendiri sampai mengeras. Ya, kalau keluarnya dari keringat sendiri ya bukan dari ke kebul jalan misalkan contoh, itu tetap hukumnya batal karena masih disebut bagian ya. Li'annahu soro kal juz'i minal badan, sebab itu masih termasuk bagian juz ya daripada badannya sendiri karena keringat sendiri. Kalau yang tadi kan tanah, debu ya itu perkara yang dari luar yang menutupi kulit sehingga ketika tersentuh ya tanah atau debu yang ada di kulit tidak membatalkan wudu gitu. Nah, itu baru 3 syarat ya. Nanti besok dilanjut lagi. Syarat keempat, syarat kelima. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.